kami jelaskan tentang Slamet Dukun Pengganda Uang, lebih baiknya bantu like dan subscribe channel ini, agar lebih berkembang lagi channel ini. Cerita tetangga soal misteriusnya Slamet Dukun Pengganda Uang Banjarnegara. Sebelum kasus pembunuhan berantainya terbongkar, Slamet Tohari 45, alias Mbah Slamet Dukun Pengganda Uang Banjarnegara dikenal tetangganya sebagai pria misterius yang sering bepergian dan punya banyak tamu. Sejumlah tetangga di Desa Balon, Kecamatan Wanayasa, mengaku tidak tahu apa pekerjaan sehari-hari Slamet. Kalau pekerjaannya apa tidak tahu, tapi memang sering melihat dia bepergian, kata Sambiono, tetangga Slamet saat ditemui Detik Jateng, Senin, tanggal 3 April tahun 2023. Perihal kabar Mbah Slamet disebut bisa menggandakan uang, Sambiono mengaku sudah mendengar kabar itu sebelumnya. Memang ada kabar itu, bisa menggandakan uang. Tapi malah bukan warga sini, yang tertarik tamunya dari luar semua, terangnya. Hal yang sama dikatakan Kularsi, warga Desa Balun yang membuka warung makan. Sebelum kasus pembunuhan berantai itu terbongkar, Kularsi sering kedatangan pembeli yang mengaku hendak bertamu ke rumah Mbah Slamet. Banyak tamunya Mbah Slamet yang mampir ke sini. Kadang ada yang makan, kadang hanya bertanya di mana rumah Mbah Slamet, ujar Kularsi. Tapi ia mengaku tidak tahu apa kepentingan para tamu itu. Warga Desa Balun lainnya, Bustam, juga tidak tahu keseharian Slamet. Meski memiliki lahan yang berdampingan, Bustam tidak pernah melihat dukun pembunuh berantai itu menggarap kebunnya. Saya tidak pernah melihat dia pelaku pergi berkebun. Yang garap kebun itu orang tuanya, kata dia. Istri Mbah Slamet Dukun Pengganda Uang Banjarnegara, Sene pun mengaku tidak tahu keseharian suaminya. Sepengetahuan dia suaminya bekerja di jalanan. Untuk kesibukan sehari-hari kurang tahu. Setahu saya kerjanya di lapangan, ujar Sene. Namun ia membenarkan jika banyak tamu datang ke rumahnya. Hanya saja Sene tidak mengetahui kepentingan para tamu itu. Kalau ada tamu saya hanya membuatkan minum. Setelah itu masuk lagi, ucapnya. Sementara itu, Kepala Desa Balon, Mahbudiono mengatakan banyak warganya yang tidak paham dengan aktivitas Mbah Slamet. Kerjanya apa itu kami tidak tahu. Tapi memang kadang ada tamu luar kota yang datang ke saya untuk bertanya alamat rumah Mbah Slamet, kata Mahbudiono. Sebelum menghabisi nyawa 12 korbannya dengan racun saat ritual, Slamet Tohari 45, alias Mbah Slamet Dukun Pengganda Uang Banjarnegara meminta mahar puluhan juta rupiah per orang. Untuk apa mahar atau uang pemberian wajib itu? Uangnya digunakan untuk membayar utang, kata Slamet Tohari saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolres Banjarnegara, Senin, tanggal 3 April tahun 2023. Saat itu, korban Dukun Pengganda Uang Banjarnegara itu baru diketahui satu orang atas nama Parianto, warga Sukabumi, Jawa Barat. Polisi mengungkap sejumlah fakta di balik hilangnya kedua pasutri tersebut hingga akhirnya ditemukan menjadi korban kebengisan Mbah Slamet. Berikut Detik Sumut rangkum fakta-faktanya. 1. Diajak seseorang. Awalnya korban bernama Irsat dan Suheri dikenalkan kepada Mbah Slamet oleh seseorang bernama Kijo, warga Lampung Tengah. Hal itu disampaikan Kapolres Pesawaran, AKBP Pratomo Widodo, Kamis tanggal 6 April tahun 2023. Pratomo menjelaskan, korban atas nama Irsat dan Suheri merupakan sahabat. Keduanya diperkenalkan dengan Mbah Slamet yang dikatakan bisa menggandakan uang oleh Kijo. Dari hasil keterangan dua pihak keluarga korban ini, mereka dikenalkan dengan Mbah Slamet dari Kijo, warga Lampung Tengah di pertengahan tahun 2021. Kemudian mereka diajak ke padepokan Mbah Slamet di Tulungagung, Jawa Tengah, kata dia, Kamis tanggal 6 April tahun 2023. 2. Dua kali temui Mbah Slamet. Keduanya, Irsat dan Suheri, yang merupakan sahabat berangkat ke padepokan Mbah Slamet. Pada pertengahan tahun 2021, usai bertemu Mbah Slamet di Banjarnegara, Irsat dan Suheri kemudian pulang ke Lampung. Lalu pada Agustus tahun 2011 keduanya kembali ke tempat Mbah Slamet dengan membawa istri masing-masing yakni Wahyu Triningsih istri Irsat dan Riani istri Suheri. Agustus tahun 2021, mereka, para korban, berangkat kembali ke padepokan Mbah Slamet dengan membawa masing-masing istrinya untuk melakukan penggandaan uang, terangnya. 3. Keluarga kehilangan kontak. Usai berangkat pada Agustus tahun 2021, pihak keluarga mengaku kehilangan kontak dengan keduanya. Terakhir korban berkomunikasi dengan keluarga pada September tahun 2021 dan mengatakan akan segera pulang. Dari keterangan pihak keluarga juga, para korban ini sempat menghubungi di bulan September tahun 2021 bahwa mereka akan pulang ke Lampung.
Suheri dan Riani menghubungi keluarga di tanggal 8 September tahun 2021 sementara Irsad dan Wahyu Triningsih menghubungi keluarga di tanggal 12 September tahun 2021, ujar Kapolres. Usai kontak terakhir itu, para korban tidak lagi menghubungi pihak keluarga hingga pihak keluarga mengetahui dari media mereka menjadi korban pembunuhan Mbah Slamet. 4. Tidak mengaku kedukun kepada keluarga. Sebelum berangkat ke Padepokan, kedua pasutri tersebut tidak mengaku berangkat ke Jawa Tengah untuk bertemu dukun Mbah Slamet untuk menggandakan uang. Irsad kepada keluarga mengaku ditawari pekerjaan sebagai pengajar sulam tapis yang dibayar per jam. Sedangkan Suheri kepada anaknya mengaku mendapat pekerjaan proyek renovasi rumah. Abang kandung Irsyad, Helmi kepada wartawan, Rabu tanggal 5 April tahun 2023, mengatakan Irsad sudah setahun berangkat ke Jawa, katanya ada yang menawarkan pekerjaan sebagai guru sulam tapis. Mereka sudah setahun lalu meninggalkan rumah, bilangnya ada yang nawarin kerjaan, kata Helmi. Sementara korban Suheri dan Riani kepada keluarganya mengaku berangkat ke Jawa untuk proyek pembangunan. Ayah waktu itu pamitannya mau ada proyek di sana, ayah kan pemborong. Bilangnya proyek bangun rumah di Padepokan, kata anak Suheri, Rani, Kamis tanggal 6 April tahun 2023. 5. Mbah Slamet ngaku uang hasil ritual dirampok. Polisi juga mengungkap dukun pengganda uang Slamet Tohari alias Mbah Slamet menipu para korbannya termasuk dua pasutri asal Lampung dengan mengklaim ritual penggandaan uang berhasil namun uang tersebut dirampok. Dalam kronologi peristiwa sebelum 4 korban yakni Irsad dan Wahyu Triningsih serta Suheri dan Riani dibunuh. Pelaku ini mengklaim bahwa ritualnya berhasil, namun uang tersebut dirampok. Kabar itu disampaikan oleh korban Suheri kepada korban Irsad, itu terjadi di bulan April tahun 2021. Kata Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zawani Pandra Arsyad, Jumat tanggal 7 April tahun 2023. 6. Gadai mobil untuk penggandaan uang. Pasangan Suheri dan Riani pun sampai rela menggadaikan mobil mereka untuk bertemu dengan Mbah Slamet. Uang hasil penggadaian mobil itu lalu dibawa ke Padepokan untuk digandakan. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zawani Pandra Arsyad mengatakan penggadaian mobil itu terjadi di tanggal 25 Juli tahun 2021. Korban Pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Slamet terkait dengan aksi penipuan yang dilakukan pelaku selama 5 tahun belakangan. Slamet mengaku mempunyai kemampuan melipat gandakan uang. Pelaku membunuh korban dengan senjata tajam dan menggunakan racun. Kemudian, Suheri bersama istrinya Riani berpamitan kepada putri sulungnya untuk berangkat ke Padepokan dengan berdalih ada pekerjaan proyek pembangunan rumah milik Mbah Slamet. Pasangan suami istri ini kemudian berangkat ke Padepokan setelah berpamitan dengan anaknya. Suheri mengatakan kepada sang anak ada pekerjaan proyek bangun rumah di Padepokan Mbah Slamet, ujar Pandra. 7. Keluarga berangkat ke Banjarnegara. Keluarga kedua pasutri korban pembunuhan oleh dukun palsu pengganda uang, Mbah Slamet itu pun bertolak ke Polres Banjarnegara. Untuk melakukan tes DNA, keberangkatan keluarga didampingi oleh personel Polres Pesawaran. Di situ itu Kombes mereka Zawani melakukan Pandra Arsyad ritual mengatakan sehingga Polda korban Lampung percaya melalui Polres karena mau Pesawaran mengadakan akan uang habis mendampingi keluarga ritual para korban selesai kemudian pembunuhan Mbah Slamet. diminumi. Dia sudah menyiapkan botol para keluarga yang berangkat isinya ini untuk potasium, melaksanakan tes sehingga guna pada kecocokan saat data ritual antemortem pada dilaksanakan, tim Vidokes Polda Jateng guna mencocokkan dengan jenazah. Terang Pandra, Kamis tanggal 6 April tahun 2023.